Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampak dari bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat. Presiden juga menyampaikan ini merupakan kunjungan kedua kalinya di Aceh dan menyampaikan pula bahwa sejumlah lokasi memang dalam kondisi memprihatinkan. Meski demikian, Presiden Prabowo juga menyampaikan ada sejumlah penanganan di daerah yang sudah masif dan responsif. Apa kemudian langkah yang harus dilakukan oleh para menteri dan kepala daerah untuk menindaklanjuti instruksi Presiden? Kami akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini untuk Anda. Bersama saya Ken Anu. Dan saya Tiara Haraha, pemirsa. Selain itu kami nanti juga akan hadirkan pembahasan untuk Anda, di mana pemulihan UMKM ini juga menjadi salah satu hal penting yang kemudian ini disoroti oleh pemerintah. Kami akan membahasnya seluruhnya di Apa Kabar Indonesia malam untuk Anda. Pemirsa, warga Dusun Belu Betung, Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda Aceh, Tamiang, Aceh sudah hampir 2 pekan. Warga di desa tersebut bertahan di rumah yang penuh dengan lumpur dan gelap karena listrik padam. Ya, beginilah kondisi suasana malam hari pemirsa di salah satu desa yang diterjang banjir bandang. Air setinggi 8 meter menenggelamkan desa tersebut. Suasana pun gelap tanpa penerangan listrik. Ratusan warga di desa ini terpaksa mengungsi di dataran tinggi. Sudah hampir 2 pekan, warga tersebut tidak mendapatkan pasokan makanan maupun bantuan apapun. Kondisi malam yang mencekam pasca banjir bandang yang terjadi pada beberapa waktu lalu membuat desa ini bagaikan desa mati. Warga tidak bisa beraktivitas di malam hari dan hanya bisa berdiam diri. Ya, inilah pemirsa kondisi di malam hari di sejumlah wilayah di Aceh Tamiang, di mana warganya masih memilih untuk bertahan di rumah dengan kondisi listrik yang putus total. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pasca bencana banjir dan juga tanah longsor, puluhan warga Bener Meriah Aceh berjalan kaki ataupun berkendara motor ke Aceh Utara untuk membeli kebutuhan pangan hingga BBM untuk kebutuhan genset. Dan perjalanan ini dilakukan hingga setengah hari. Meski begitu, mereka tetap harus melakukannya agar keluarga mereka tidak kelaparan. Puluhan warga Bener Meriah nekat ke Aceh Utara dengan cara berjalan kaki maupun mengendarai motor untuk mencari kebutuhan pangan seperti beras dan air bersih. Meski harus berjalan kaki hingga beberapa jam dan membeli kebutuhan dengan harga mahal, bagi mereka sudah tidak ada pilihan lain. Jika mereka hanya menunggu bantuan, mereka khawatir keluarga mereka terancam kelaparan. Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tamiang Aceh melakukan penyisiran jenazah di dalam mobil yang sempat viral di media sosial. Penyisiran dilakukan di SPBU yang berada di Desa Karangbaru Aceh Tamiang Aceh. Satu persatu kendaraan diperiksa oleh tim gabungan mulai dari kendaraan pribadi hingga kendaraan angkutan umum yang terjebak banjir bandang tersebut. Terkait video yang viral, polisi menyatakan hoaks dan masyarakat diminta untuk tidak percaya terhadap berita yang tidak jelas sumbernya. Ratusan personil gabungan TNI Polri mulai melakukan pembersihan material lumpur akibat banjir bandang di permukiman warga di Desa Aek Ngadol, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya, beginilah kondisi permukiman warga di Desa Aek Ngadol, Tapanuli Selatan yang porak-poranda pasca diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Terlihat rumah-rumah warga dan fasilitas umum pun ikut hancur dan rata dengan tanah. Bahkan hamparan material lumpur yang tebal hingga puing-puing bangunan yang terbawa arus pun nampak berserakan. Sementara proses perbaikan jalan yang amblas pun masih terus dilakukan. Hingga 2 unit alat berat diturunkan ke lokasi untuk melakukan pengerasan jalan yang rusak akibat banjir.
Hal ini dilakukan agar akses penghubung Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 4. Desa Garoga yang terletak di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara masih menjadi salah satu daerah terparah terdampak banjir bandang. Dan berikut pemirsa adalah visual udara kondisi Desa Garoga sebelum dan sesudah bencana banjir bandang menerjang. Terlihat dari visual udara, kondisi Desa Garoga dengan sungai yang tampak hijau ditumbuhi pepohonan hijau dan berubah menjadi perbatasan Desa Garoga Tapanuli Selatan dengan Desa Angol di Tapanuli Tengah. Visual udara ini diambil sebelum terjadinya bencana dahsyat banjir bandang dan tanah longsor pada 22 November 2025 lalu. Dan visual berikut ini menunjukkan betapa dahsyatnya material banjir bandang hingga menghilangkan Desa Garoga, desa yang sesungguhnya termasuk ikon Kabupaten Tapanuli Selatan. Hamparan padi yang merupakan mata pencarian utama warga Desa Garoga kini sirna disapu bencana. Masifnya kerusakan akibat bencana ini menyisakan trauma mendalam bagi warga. Mereka berharap pemerintah segera memulihkan sarana dan prasarana termasuk bantuan untuk membangun kembali rumah para korban. Ya pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan Salsabila di Lembah Anai, Sumatera Barat. Selamat malam Salsabila, bagaimana kondisi terkini di sana? Nampaknya di belakang sedang ada aktivitas, bisa Anda jelaskan? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Memang dari Lembah Anai ataupun jalur lintas nasional yang menuju dari Padang hingga Bukit Tinggi ini masih dalam proses normalisasi yang dilakukan. Adapun proses normalisasi ini dilakukan ini tetap dibuka untuk masyarakat, namun dalam pembukaannya ini secara uji coba selama 3 hari ke depan mulai hari ini dan terjadwal, yaitu yang pertama pada pagi hari pada pukul 6 sampai dengan 8 pagi dan di sore hari pada pukul 16.30 sampai dengan pukul 18.30, yang mana tadi memang baru saja kawasan di Lembah Anai dan sekitarnya, yang mana memang untuk kawasan Lembah Anai ini memang masih dilakukan normalisasi, yang mana kalau bisa Anda lihat masih ada alat berat yang untuk menguruk bebatuan ataupun kayu yang terbawa dari banjir pada akhir November lalu. Walaupun memang banjir yang datang ini terjadi ataupun bencana hidrometeorologi ini terjadi di 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Adapun update penanganan korban banjir di banjir bandang khususnya di Sumatera Barat ini total telah ditemukan 234 jiwa yang meninggal dunia dan 204 sudah teridentifikasi, sedangkan 30 jenazah lainnya belum dapat teridentifikasi. Adapun jenazah tersebut berada di Rumah Sakit Bayangkara Padang, ada sekitar 24 jenazah dan 6 lainnya di Rumah Sakit Kabupaten Agam, yang mana proses pengidentifikasian ini dilakukan oleh DVI Polda Sumatera Barat menggunakan metode DNA untuk mengecek identifikasi ataupun identitas daripada korban ataupun jenazah yang sudah ditemukan dengan identitas ataupun DNA dari korban, anggota keluarga kandung dari korban. Sementara itu demikian Tiara, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Rizka Salsabila melaporkan langsung dari Lembah Anai, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali Rizka. Pemirsa, ratusan relawan dari Bener Meriah turun ke perbatasan Aceh Utara untuk mengangkut BBM alat berat yang sedang membuka jalan terisolasi. Ini adalah relawan dari Bener Meriah. Mereka menempuh jalan kaki dari Guci sampai ke perbatasan Aceh Utara sejauh 20 km untuk mengangkut bahan bakar minyak alat berat yang sedang membuka jalur terisolasi. Jalur lintas Aceh Utara Bener Meriah tertimbun longsor sebanyak 15 titik akibat banjir bandang 26 November 2025 lalu.
Jalur lintas provinsi terputus dari kilometer 28 sampai Bandara Rembele membuat masyarakat dari kedua arah tidak dapat melintas dan membuat Kabupaten Bener Meriah terisolasi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mempersilahkan bantuan luar negeri atau dari internasional untuk bisa masuk membantu korban banjir dan longsor. Ia juga memastikan tidak akan mempersulit relawan ataupun bantuan internasional yang akan masuk. Bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada dari bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, juga dengan dokter obat-obatan. Jadi tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup. Dan mereka dalam beberapa hari ini, hari Rabu, saya rasa dia akan datang dan membawa obat sebanyak 3 ton lagi. Dan bersama banyak dokter-dokter yang akan datang ke Aceh. Jadi Aceh bisa menerima bantuan dari luar ya Pak? Saya rasa dia ada larangan. Tidak ada larangan. Ya, saya sah-sah saja. Tidak ada, mana ada. Dan juga kemarin saya ada dengar begitu juga orang yang mencari mayat-mayat. Tapi semuanya sudah saya cross check, tidak ada. Semua lancar. Mereka tolong kita, masa kita persulit ke bodoh. Sejumlah daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih banyak yang terisolasi dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada 25 November lalu. Ya, pemerintah daerah pun memperpanjang masa tanggap darurat selama 2 pekan ke depan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah selama 2 pekan ke depan. Perpanjangan status tanggap bencana darurat dilakukan karena masih ada 19 desa kelurahan yang terisolasi. Mengenai hal tersebut, penanganan lebih serius sangat dibutuhkan, yakni membuka akses jalan yang tertutup ke desa dan kelurahan yang terisolasi. Kita putuskan untuk memperpanjang masa status tanggap darurat 14 hari ke depan. Kenapa? Karena masih ada 19 desa yang kondisinya belum dapat dijangkau atau diakses. Nah, selama ini hanya menggunakan jalur udara. Jalan kaki itu harus ditempuh berjam-jam. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut sangat dibutuhkan puluhan alat berat untuk membuka akses jalan ke wilayah-wilayah yang terisolasi. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Tapanuli Tengah mengakibatkan 110 warga tewas. Puluhan warga lainnya masih belum ditemukan. Masinton juga menyebut sekitar 18.000 jiwa mengungsi di berbagai tempat dan posko pengungsian. Sebelumnya pada hari Minggu kemarin hujan deras mengguyur wilayah Tapanuli Tengah dari siang hingga petang, membuat debit air di aliran sungai naik dan membuat warga di Kecamatan Tuka was-was. Curah hujan tinggi dapat membuat air sungai meluap dan berpotensi memicu banjir susulan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Salah satu objek vital yang terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang yakni Rumah Sakit Umum Daerah. Ya, seorang tim medis yang juga relawan membagikan kondisi ruangan rumah sakit yang tertutup lumpur tebal. Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang sempat lumpuh dan tertutup lumpur pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang wilayah ini. Yang mengenaskan, seluruh fasilitas, peralatan hingga obat-obatan di ruang IGD rumah sakit sudah bercampur lumuran lumpur. Tim medis relawan tidak menyangka kondisi penuh lumpur masuk ruang vital rumah sakit. Rumah sakit itu adalah akses vital di sebuah wilayah untuk kesehatan. Kalau rumah sakitnya mati atau lumpuh, kayak mana masyarakat di sekitar untuk berobat? Aku nggak nyangka RSUD Aceh Tamiang tuh separah ini. Ini lumpuh total, nggak bisa ngapain. Obat berserakan, obat hancur. Ya Allah. Di luar sana, di luar tuh banyak kali orang sakit.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap dokter dan obat-obatan segera dikirimkan untuk melayani pasien terdampak. Rapat di sini termasuk obat-obatan yang paling urgent, kemudian dokter, dan kata Bapak Presiden, okey, kalau kita kurang dokter, mari dokter-dokter yang sedang koas sekarang buat sini, dan perawat-perawat, dan seperti itu, dan obat-obatan, plus obat-obatan. Kini RSUD Aceh Tamiang sudah kembali beroperasi meski aktivitas layanan terbatas. Seluruh pihak dikerahkan agar layanan kesehatan yang begitu dibutuhkan bisa berfungsi sedia kala. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah memberi perhatian besar pada kerusakan lingkungan yang memperparah bencana banjir bandang di Sumatera. Ya, Presiden Prabowo Subianto pun berkomitmen akan menyikat para mafia yang mengeruk kekayaan negara tanpa memikirkan nasib rakyat. Selengkapnya dalam Ulas Utas, Prabowo sikat mafia pembawa bencana. Jutaan warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat korban banjir bandang dan tanah longsor merasakan duka lara yang mendalam. Mereka kehilangan sanak saudara serta harta benda. Presiden Prabowo Subianto yang datang ke pengungsian tak hanya memastikan penyelamatan korban dan penanganan dampak bencana berjalan lancar. Kepada rakyatnya yang tengah berlinang air mata, Prabowo menegaskan komitmennya menyikat maling-maling alias pencuri uang negara yang semestinya mengalir untuk rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat itu maling-maling semua? Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat. Ya. Terima kasih. Walaupun saudara di tempat yang susah sedang mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa. Terima kasih. Siapa para pencuri uang negara yang dimaksud oleh Presiden Prabowo? Apakah ada kaitannya dengan bencana dahsyat kali ini? Ketua MPR RI yang juga politikus senior Partai Gerindra, Ahmad Muzani, membuka sinyal bahwa Presiden Prabowo telah membidik biang kerok penyebab kerusakan lingkungan yang membawa bencana di Pulau Sumatera. Presiden sudah mendapatkan info Pak penyebab banjir ini tuh apakah emang karena pembalakan liar atau karena apa Pak? Karena apa Pak? Sudah. Karena pembalakan liar berarti emang Pak banjirnya itu Pak? Sudah dapat masukan yang ada langsung. Enggak Pak. Berarti banjirnya itu emang karena pembalakan liar ya Pak Muzani? Mendorong untuk langkah hukum Pak. Kalau dari tingkat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai. Jadi itu artinya kalau itu betul itu berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali yang menyebabkan, yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah dan diperparah. Pemerintah tak menutup mata bahwa kerusakan lingkungan telah memperparah bencana di Sumatera. Evaluasi dan investigasi guna mengusut dugaan pelanggaran akan terus menjadi komitmen pemerintah. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana. Dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah
melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Komitmen Presiden Prabowo untuk melibas para mafia yang merampas kekayaan negara yang ada di kawasan hutan tak boleh terhalang. Anggota Dewan dari Dapil Sumatera Barat, Rahmat Saleh, membeberkan tentang ulah para mafia perusak hutan yang telah puluhan tahun menikmati hasil bisnis nakal mereka. Mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir. Mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri tapi uang mereka keruk. Kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita kemudian tidak dihukum, hanya diambil lahan itu. Yang selama ini mereka dapatkan kemana? Mereka harus hadir, datang, bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak banjir. Mengapresiasi kedatangan Pak Presiden ya, langsung turun tangan. Kita mendengarkan bahwa Pak Presiden menyampaikan bahwa uang-uang yang dimaling oleh para maling-maling yang terjadi di negara ini, itu akan beliau ambil kemudian akan dibantu untuk Sumatera Barat dan juga provinsi yang lain. Itu pernyataan beliau. Dan kita bangga dengan itu. Aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, mengungkap bahwa para pebisnis jahat itu tak hanya menjarah ekosistem kawasan hutan, namun juga daerah aliran sungai yang dialihfungsikan menjadi lokasi tambang emas ilegal. Dalam 5-10 tahun belakangan kita bisa lihat aktivitas ilegal memang ada yang secara konsisten menghabiskan kayu alamnya untuk kepentingan pertukangan, untuk kepentingan industri lainnya. Nah, yang kedua, mayoritas aktivitas ilegal di kawasan hutan itu dialihfungsikan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, dan yang ketiga infrastruktur. Tapi perlu dilihat, ini bukan cuma soal konteks dalam konteks kawasan hutan dan hutan, ya. Tapi ada ekosistem lain seperti daerah aliran sungai yang mayoritasnya daerah tersebut dialihfungsikan menjadi lokasi penambangan ilegal untuk emas. Dengan berlangsungnya panjangnya aktivitas ilegal ini, kita patut mempertanyakan siapa yang ada di belakangnya. Awal tahun 2025 lalu, Presiden Prabowo telah mengambil langkah untuk menertibkan kawasan hutan yang disalahgunakan dengan membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menteri Kehutanan yang menjadi bagian dari Satgas PKH mengklaim telah melakukan sederet penegakan hukum. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektar pada tanggal 3 Februari 2025. Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang diperintahkan oleh Pak Presiden, kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk. Nah, tapi kita balik ke belakang, kita lihat apa yang dilakukan Satgas PKH selama ini. Satgas PKH kabarnya kan mengidentifikasi, menyita 2 juta hektar kawasan hutan yang telah ditanami kelapa sawit. Tapi faktanya lokasi ini dialihkan ke Agrinas gitu ya. Kembali dipergunakan untuk kepentingan bisnis, bukan dilakukan kegiatan rehabilitasi atau pemulihan. Nah, bagi kami kan sama halnya gitu ya, negara melakukan aktivitas ilegal, melanjutkan aktivitas ilegal yang mengakibatkan kerusakan seperti yang sekarang terjadi. Langkah tegas Presiden Prabowo menyikat maling-maling perampas kekayaan negara tentunya juga harus disertai komitmen kuat seluruh jajaran pemerintah di pusat maupun tingkat daerah. Jangan sampai ada satupun yang diam-diam tak sejalan dengan komitmen mulia pemimpin negeri ini. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh kedua kalinya untuk meninjau kembali titik bencana. Setibanya di Aceh, Presiden langsung meninjau lokasi pembangunan jembatan Bailey Tepin Mane yang terputus akibat banjir. Setelah meninjau lokasi-lokasi terdampak bencana, Presiden memimpin rapat terbatas penanganan dan pemulihan bencana Sumatera.
Pada kesempatan ini, Prabowo menegaskan pemerintah pusat akan terus hadir memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan tepat. Presiden Prabowo juga menyoroti kebutuhan penting yang harus segera dipenuhi. Prabowo menekankan bahwa obat-obatan harus diprioritaskan. Selain itu, kebutuhan pakaian masyarakat terdampak dapat menjadi program khusus. Ke depan kita akan lebih teliti dalam manajemen ini ya, jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya obat-obatan itu. Kemudian pakaian ini saya kira juga nanti ya bikin proyek khusus pakaian ini dikirim ke daerah-daerah, dihitung ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Juga nanti bisa digerakkan katakanlah kelompok-kelompok masyarakat ya yang mau menyumbang pakaian-pakaian mereka yang masih bagus ya. Saya kira bisa ini kita tunjukkan gotong royong kita, solidaritas sosial kita. Lantas bagaimana progres pemulihan bencana? Dan bagaimana langkah cepat para menteri dan kepala daerah setelah mendapat instruksi dari Presiden tentang penanganan bencana? Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah 2 kali melakukan kunjungan ke Aceh dan kemarin memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampak dari bencana banjir bandang serta longsor yang terjadi tidak hanya di Aceh tapi juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lalu instruksi seperti apa yang diberikan kepada kepala daerah maupun juga para menteri untuk bisa mengoptimalisasi upaya penanganan dampak bencana ini? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Dr. Hadianto Waryaman, ahli bencana dari Pusat Pengurangan Resiko Bencana DRRC Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Hadianto. Selamat malam sehat ya, Pak? Mbak Ken Ana. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih malam hari ini sudah hadir. Sama-sama. Semoga demikian dengan Mbak Ana. Betul. Dan demikian juga dengan saudara-saudara kita di Sumatera ya Pak ya. Dan kita akan juga menyapa ada Kepala Basarnas sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Marsikal Madya, Marsdia TNI Muhammad Syafi'i. Selamat malam Pak Muhammad Syafi'i, Pak Kepala Basarnas. Selamat malam Mbak Genane dan juga Pak Hadianto. Selamat malam. Selamat malam. Nanti juga masih akan bergabung bersama kita narasumber lainnya. Ada Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyaldi Ansarullah yang kita masih tunggu untuk bergabung, serta ada relawan kemanusiaan Pak Eko Sulistyo yang nanti juga akan ikut berdiskusi bersama kita malam hari ini. Tapi Pak Muhammad Syafi'i, kita ingin tahu, kemarin Presiden memimpin langsung rapat koordinasi di Aceh. Apa kemudian instruksi-instruksi yang diberikan Pak pada saat rapat? Ya, terima kasih. Tadi malam kebetulan saya juga terlibat langsung walaupun menggunakan Zoom. Rapat dipimpin Bapak Presiden bersama seluruh menteri kabinet Merah Putih dan juga para pejabat yang ada di Sumatera Utara dan juga yang ada di Sumatera Barat. Arahan beliau jelas bahwa dalam penanganan bencana ini pemerintah akan all out menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk segera memulihkan kondisi khususnya wilayah-wilayah yang terdampak. Begitu juga Badan SAR Nasional mendeklar bahwa operasi SAR akan terus dilaksanakan selama masih memungkinkan kita bisa menemukan korban-korban yang masih dalam pencarian. Kemudian yang kita prioritaskan khususnya adalah kalau memang ada masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan medis, itu pun kita akan prioritaskan. Oke, Pak Syafi'i, secara teknis seperti apa? Karena cukup banyak Pak aspek yang membutuhkan konsentrasi serta penanganan Pak dari dampak bencana ini. Betul, dari Badan SAR Nasional memang hari ini sudah masuk hari ke-14 sejak tanggal 23 pertama kali
ada laporan dari masyarakat untuk meminta bantuan kepada Badan SAR Nasional. Terkait dengan operasi pencarian terhadap korban, memang dalam kurun waktu yang lebih dari 10 hari ini ada kendala-kendala di lapangan yang kita hadapi. Salah satunya material lumpur yang bercampur dengan kayu yang menjadi komponen utama dalam bencana banjir bandang lumpur ini sudah mulai mengeras, sehingga adanya korban-korban yang masih dimungkinkan masih tertimbun ini pun mengalami kesulitan karena kita sudah tidak bisa melihat secara visual, sehingga kita bisa menggunakan sarana-sarana yang lain seperti kita memanfaatkan adanya K9 dari seluruh komponen khususnya TNI Polri yang juga dilibatkan. Begitu juga seluruh unsur SAR yang terlibat kita prioritaskan juga dalam membantu penanganan khususnya evakuasi medis, di mana kita dengan berbagai macam sarana, unsur SAR darat dan juga SAR laut, bahkan kita menyiagakan unsur SAR udara. Dan seluruh alutsista khususnya helikopter yang ada di wilayah terdampak ini bisa kita gunakan kalau memang ada permintaan evakuasi medis sesegera mungkin. Oke, baik Pak Syafi'i. Pak Hadianto, apa sih sebetulnya yang sedang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Pak? Apakah ini adalah dampak cuaca, kemudian adanya deforestasi, atau ada hal lain yang membutuhkan fokus sebetulnya ketika kita bicara penyebabnya? Ya, betul sekali Mbak Ane. Namun sebelum saya paparkan, izinkan saya mengucapkan duka yang mendalam dan apresiasi kepada Bapak Presiden serta Kabasarnas beserta jajarannya dan para relawan yang tergabung. Ini luar biasa. Saya tahu persis karena beberapa hari kemarin kita juga berada di lapangan. Bahwa kita melihat adanya sebuah fenomena alam yang bersifat anomali cuaca, ya, dimulai dengan adanya siklon dari Senyar, ya, yang datang dari wilayah timur menuju daratan Aceh, dan kemudian dikontaminasi dengan sebuah kejadian rusaknya ekosistem. Dan kita tahu bahwa mekanisme yang terjadi yang sudah diteliti oleh DRRCUI, ya, dari Disaster Risk dan Reduction Center-nya Universitas Indonesia, itu kan sebetulnya rusaknya ozon kita, ya, yang sudah menipis diakibatkan dari deforestasi, kemudian disebabkan juga oleh kerusakan daya tampung dan daya topang, ya, antara tampung dan topang itu berbeda sekali, sehingga ketika terjadi hujan di mana badai yang demikian tinggi yang diakibatkan dari ozon yang menipis di wilayah kutub utara dan kutub selatan sudah menjadi sebuah pencairan es, itu mendorong dengan dahsyat sehingga terjadilah fenomena anomali cuaca, ditambah plus anak-anak nakal yang merusak hutan kita. Dan ini kejadian yang amat sangat tragis sekali. Dari satu anomali di 3 provinsi terjadi dan korban demikian besar. Oke, tapi apa kemudian kondisi yang mungkin menjadi faktor utama, Pak? Apakah memang cuaca atau justru kemudian PR atas deforestasi yang sudah berlangsung berapa lama ini? Ya, itu sudah 14 tahun ya kalau kita lihat, ya. Dan kebetulan 2 hari sebelum kejadian kami tim peneliti itu ada di Tapanuli. 2 hari sebelum kejadian. Apa kondisi yang di capture, Pak? Hampir mirip seperti yang digaungkan oleh media, ya. Dan ini miris sekali kita melihat itu, dan kita juga sudah berdiskusi dengan berbagai pihak, dan tentunya tindakan dari interdepartemental yang harus solid ini harus berjalan dengan baik, ya. Dan saya mendengar sudah mulai adanya tindakan hukum itu, tentunya menjadikan masyarakat lebih tenang, ya. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana kita dari akibat fenomena alam ini memberikan sedikit kenyamanan kepada keluarga korban. Nah, ini yang penting. Jadi tidak menjadi sebuah hiruk pikuk yang makin mendalam, dan tentunya kajian-kajian dari beberapa universitas negeri dan swasta yang ada di sekitar area provinsi kejadian bencana ini saya lihat sudah mulai action, Mbak Hana. Nah, mudah-mudahan nanti pada fase pemulihan
mereka akan bergerak serentak kira-kira itu. Nah, bicara soal pemulihan Pak Adianto, bagaimana kemudian tahapan penanganan yang diperlukan saat ini? Sudah memasuki pekan kedua Pak, hampir 14 hari. Ya, tentunya kita harus berpikir lebih jauh ke dalam yang disebut dengan disaster system thinking. Disaster system thinking ini adalah sebuah proses yang sistematis di mana kita merencanakan, kita melaksanakan dari sebuah peristiwa kejadian bencana yang kompleks, ya. Dan itu saling terkait, Mbak Ana, harus saling terkait, interdepartemental, ya. Kemudian search, rescue, medik yang tadi disampaikan Kepala Kaban, luar biasa itu. Dan itulah yang disebut dengan disaster thinking, system thinking, ya. Kemudian ada lagi di situ peningkatan dan sebuah pengawasan yang terintegrated, artinya teman-teman dari auditor harus sudah melihat, harus sudah masuk, ya, sejauh mana penyimpangan-penyimpangan itu terjadi, ya, dan juga terintegrated terhadap proses evakuasi pengungsi, ya, kemudian pengadaan helikopter, ya, dan juga sampai ke dalam proses rencana taktis dan rencana strategis. Ini penting sekali. Namun demikian, yang saya belum lihat, Mbak Ana kalau boleh dalam diskusi ini, Kementerian Sosial ini harus sudah bergerak. Tadi Bapak Presiden kan mengatakan, dihimbau kepada masyarakat tentang, ayo kalau ada yang punya pakaian layak pakai. Nah itu memang amat sangat perlu di situ. Apalagi kan sebentar lagi kita tahu Desember ini musim hujan. Betul. Ya kan? Ini sebuah proses pembelajaran dari peristiwa 2001 yang adanya siklus Seroja. Kebetulan saya berada di lokasi di mana batu besar sebesar mobil itu bisa turun dan mendam 22 orang. Baik. Mungkin sampai di situ dulu Pak Adianto. Pak Syafi'i, disaster system thinking ini yang kemudian menjadi kunci. Pertanyaannya adalah rencana taktis dan strategi seperti apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Presiden untuk dilaksanakan? Ya, terima kasih. Memang dari operasi SAR itu sendiri saat ini sudah masuk di hari ke-14. Tentunya pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga di mana situasi kondisi cuaca yang ada di Indonesia saat ini sudah ada pergeseran. Saya sampaikan secara umum kejadian yang ada di Cilacap, kemudian disusul yang ada di Banjarnegara, kemudian sekarang ada di wilayah Sumatera. Sedikit saya ingin sampaikan bahwa kondisi struktur geografis di mana negara kita penuh dengan perbukitan-perbukitan dengan kecuraman yang sangat terjal, dan ini tidak dalam struktur bebatuan yang keras, tapi kebanyakan dari longsoran-longsoran yang ada ini berupa tanah merah. Artinya bahwa pada saat ada pergeseran cuaca, kemudian curah hujan yang luar biasa, memungkinkan kondisi ini akan terulang kembali. Karena itu sebenarnya upaya-upaya yang kita lakukan, khususnya kita di Badan SAR Nasional, ikut berperan dalam mitigasi, kemudian ikut memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sangat memungkinkan akan terdampak dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi betul bahwa disaster system thinking ini yang harus kita bangun. Kita memulai dari sesuatu yang sangat mendasar, mulai dari SAR Go to School sampai SAR Go to Campus. Dan begitu juga kita juga masuk dalam kegiatan-kegiatan yang lain, mulai dari kegiatan kepramukaan sampai kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Dan ini menjadi kerja kita bersama, tidak cukup dari satu kelembagaan. Harus semua komponen bangsa ini ikut terlibat. Semua komponen bangsa ikut terlibat, termasuk juga kepala daerah. Nanti juga akan bergabung bersama kita dalam diskusi ini, pemirsa, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah, yang sudah bisa bergabung juga melalui sambungan Zoom. Tapi usai jeda kami hadirkan untuk Anda.
Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan kita masih akan melanjutkan diskusi malam hari ini, tentunya masih menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Malam hari ini juga sudah bergabung bersama kita ada Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyeldi Ansarullah. Selamat malam Pak Mahyeldi, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mahyeldi, tentu kemarin juga turut dalam rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Apa kemudian Pak yang disampaikan secara khusus kepada kepala daerah di lokasi-lokasi yang terdampak cukup parah termasuk di Sumatera Barat? Ya, terima kasih. Jadi memang kemarin kita rapat dengan Pak Presiden. Dan Alhamdulillah kita hadir lengkap dari tim terpadu kita, dan Presiden menegaskan kepada kita untuk melakukan percepatan di dalam menangani masyarakat yang terdampak dan juga masyarakat yang kena musibah dan kemudian masyarakat terdampak. Alhamdulillah kita sampai sekarang ini tidak ada lagi daerah yang tidak terjangkau, semuanya sudah terakses dengan minimal dengan sepeda motor roda 2. Dan sehingga dengan adanya akses yang telah dibangun, maka pelayanan kepada masyarakat dan kemudian juga pemberian pemakanan dan kemudian juga upaya lainnya sudah bisa kita laksanakan. Oke, Pak Mahyeldi, kalau sudah tidak ada lagi daerah yang terisolir, artinya saat ini fokus penanganan bencana di Sumatera Barat seperti apa Pak? Fokus pada kondisi para korban di pengungsian atau ada hal lain juga yang masih menjadi concern? Ya, pada saat sekarang kita masih concern terhadap masyarakat yang kena musibah dan yang terdampak. Terutama sekali adalah dalam rangka untuk kebutuhan permakanan mereka. Alhamdulillah dengan mengalirnya bantuan dari Pak Presiden, kemudian juga dari Menteri, dan kemudian juga perantau-perantau kita di Indonesia, maka terakhir kita dapatkan bahwasanya untuk permakanan ini sudah terpenuhi, dan bahkan untuk beberapa hari ke depan, insya Allah bisa kita terpenuhi untuk masyarakat kita. Tinggal lagi sekarang ini masih pencarian berapa jenazah yang belum bertemu. Dan kemudian tentu juga kita berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat dan dukungan banyak pihak dan akan bisa berjalan. Oke, Pak Mahyeldi, pencarian korban ini dilakukan atau difokuskan di area mana Pak? Apa saja kemudian kebutuhan yang masih diperlukan oleh warga yang terdampak di sana? Ya, pencarian jenazah ini yang sekarang ini kita fokuskan adalah di daerah Kabupaten Agam, yaitu di Kecamatan Palembayan, itu Nagari Selaras Air, dan selanjutnya juga kita karena masih adanya runtuhan-runtuhan, maka ini juga kita lakukan pembersihan, sehingga akses roda 4 ke lokasi akan bisa lebih maksimal. Nah, kemudian juga kemarin juga di daerah pesisir selatan Kerabayang, dan itu juga menjadi prioritas kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada sekarang ini untuk kebutuhan air minum juga kita masih kekurangan, ya, dan kemudian juga untuk kebutuhan khusus untuk perempuan, anak-anak, bayi, dan juga ibu hamil, ini juga menjadi hal yang mesti kita lengkapi untuk kebutuhan mereka. Di samping pemakanan. Oke, baik, itu informasi bantuan yang mungkin juga menjadi informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu saudara kita di Sumatera Barat. Pak Muhammad Syafi'i, Pak Kepala Basarnas, dengan kondisi yang ada di Sumatera Barat ini, termasuk tadi salah satu fokusnya masih pada pencarian korban. Seperti apa Pak sinergi atau koordinasi yang dilakukan dengan Basarnas? Iya, untuk operasi SAR yang dilaksanakan saat ini tadi saya sampaikan
kita memprioritaskan kalau ada evakuasi medis, artinya daerah-daerah yang masih terisolir dari jalur transportasi yang masih terhambat untuk mobil, kalau memang ada permintaan perbantuan itu kita prioritaskan. Di samping itu untuk operasi pencarian korban yang masih hilang, kita terbantu oleh 1.700 potensi SAR lebih yang dikoordinir oleh kantor SAR. Kalau kita melihat bahwa luas wilayah yang menjadi tempat pencarian ini memang cukup panjang. Jadi kalau saya lihat seperti tadi yang ada di wilayah Agam, Kabupaten Agam, di sana ada, kalau saya menyebutnya itu Kampung Sungai Seberang. Di sana kalau kita tarik garis lurus, itu lebih dari 20 nautical mile panjang aliran banjir bandang itu. Dan itu memungkinkan adanya korban-korban yang terdampak di sepanjang sungai itu. Karena itu sebenarnya pola operasi kita sebar menjadi sektor-sektor di bawah tanggung jawab dari personil-personil Basarnas untuk melakukan pencarian. Dan ini terus akan kita lakukan sampai benar-benar bahwa peluang untuk tidak bisa menemukan itu nanti kita akan evaluasi setiap saat. Namun untuk saat ini kita akan berupaya dan masih kita bisa menemukan sehingga operasi terus kita laksanakan. Memang kendala yang kita hadapi bahwa korban yang kita temukan tentunya tidak langsung bisa kita identifikasi dengan lamanya waktu korban. Sehingga yang kita lakukan bahwa menyerahkan korban ini kepada pihak DVI Polri untuk dilaksanakan identifikasi lebih lanjut. Jadi itu fokus pencarian atau fokus operasi SAR kita. Jadi kita kalau misalkan ada masyarakat yang memang membutuhkan penanganan medis, itu menjadi prioritas untuk bisa memulihkan kondisi korban dan juga kita operasi kita laksanakan. Selain itu kita akan memberikan bantuan untuk memanfaatkan sambil evakuasi, kita dorong logistik ke daerah-daerah yang memang secara transportasi masih terisolasi. Tadi Bapak Gubernur juga menyampaikan baru motor yang bisa masuk, tentunya itu bisa kita manfaatkan menggunakan sarana udara kita. Begitu juga kalau misalkan ada kebutuhan untuk tugas-tugas yang lain, kita akan siap membantu dengan potensi sarana prasarana yang disiapkan oleh Basarnas, salah satunya begitu. Baik, akses menjadi satu hal yang penting kemudian untuk mendistribusikan berbagai macam bantuan maupun melakukan upaya penanganan. Pak Dianto, bagaimana sih sebetulnya topografi dari wilayah Sumatera Barat ataupun Aceh dan juga Sumatera Utara, Pak, yang terkena dari bencana ini? Pertama-tama izinkan saya juga menyampaikan duka kepada Pak Gubernur Sumatera Barat. Selamat malam Pak Gubernur. Alhamdulillah situasi sudah dapat terkendali. Jadi topografi di wilayah 3 wilayah terpapar bencana ini memang sudah amat sangat memprihatinkan. Ya, artinya yang tadi disampaikan juga oleh Kabasarnas bahwa situasionalnya memang amat sulit. Ya, namun secara manajemen bencana kita kan mengenal dengan 3 hal, ya, scientific, teknologi, dan humanitarian. Jadi Basarnas sudah melakukan satu tipikal dari disaster system thinkingnya. Pada saat pencarian mereka menggunakan anjing pelacak. Itu udah uji coba terbaik, dan itu memang anjing pelacak di seluruh Indonesia harus diperbanyak. Karena harus sesuai dengan jumlah bencana yang ada di Indonesia. Yang everyday setiap hari itu 1000 kejadian bencana. Potensinya sebesar itu di Indonesia? Potensinya sebesar itu. Sehingga teknologi bermain, scientific bermain untuk menyelamatkan humanitarian. Sejalan dengan itu, apa yang disampaikan Pak Gubernur, itu kan informasi yang cukup menenangkan buat saudara-saudara kita seluruh Indonesia untuk menghimpun bantuan, untuk bergerak. Betul kan? Nah, kenapa itu penting sekali? Karena Gubernur sudah mengeluarkan juga yang masuk ke dalam sistem disaster system thinking itu. Dia sudah bisa membuka jalur yang terhambat. Ini mudah-mudahan Tapanuli mengejar, mudah-mudahan Aceh juga mengejar sesuai daerah-daerah lain. Sesuai daerah-daerah lain. Nah, sehingga nantinya
dengan mudah Bapak Presiden akan melakukan step berikutnya. Disaster system thinkingnya apa nih yang akan beliau lakukan secara taktikal dan strategi. Ya. Betul kan? Menjadi sebuah respon nasional. Respon nasional, itu yang penting. Respon nasional akhirnya kan. Kira-kira itu Mbak Ana. Tapi kemudian dari yang terjadi di Sumatera Barat, Utara, dan Aceh, apa yang bisa dipelajari mungkin Pak dari setiap daerah? Sehingga kemudian bisa meminimalisir resiko yang terjadi ketika kita menyadari, ya kita tinggal di wilayah dengan potensi bencana yang begitu besar. Pemerintah daerah harus sudah berani mengeluarkan sistem early warning. Harus sudah berani. Dan sudah harus bisa assessment atau memetakan daerah potensi bencananya. Ini sebuah pelajaran besar, ya, dari mulai siklon Seroya, terus siklon Senyar, kita tidak tahu megatrust akan terjadi. Dan ketika megatrust itu terjadi, how about with solution? Nah ini yang tadi saya coba, gimana yuk kita berpikir secara scientific, technology and humanitarian terhadap disaster system thinking itu. Dan ini sudah berjalan nih, bagus ya. Sependapat Mbak Ana. Oke. Baik Pak Gubernur, disaster system thinking ini sudah berjalan, termasuk kontribusi sinergi dari kepala daerah, dari pemerintah daerah yang terus menginformasikan, memperbarui informasi dari kondisi di lapangan. Itu yang terus dilakukan, termasuk juga dari Sumatera Barat, Pak? Ya betul. Kita juga menurun nih, melihat situasi di lapangan. Jadi ada beberapa daerah di Sumatera Barat ini yang kemarin itu patahan-patahan dari jalan, sehingga tanahnya turun terbang gitu. Dan kemudian juga kita melihat ini potensi di perbukitan juga masih besar menurut kami. Kalau seandainya terjadi hujan yang lebih deras lagi, maka bisa runtuhan akan lebih besar lagi. Karena terutama sekali kemarin yang kami jalani adalah di daerah Kabupaten Agam. Dan nah ini yang barangkali ini kita minta ke Kementerian SDM untuk memetakan, dan kita sudah buat surat untuk memetakan tentang potensi-potensi yang mungkin terjadi dalam waktu dekat ataupun juga waktu yang lebih panjang lagi. Nah inilah yang barangkali memang mesti kita antisipasi ke depannya sehingga memang tidak memberikan dampak yang lebih serius. Karena dari data di lapangan bahwasanya seperti sungai-sungai yang mengalir perumahan-perumahan, memang dulunya itu adalah sungai yang dilewati oleh sungai juga, sehingga sekarang ini mereka kembali sebagian kepada daerah yang memang selama ini mereka lewati. Nah, maka dalam hal ini tentu harus menjadi langkah-langkah kita ke depan, maka untuk meminimalisir korban, dan terutama sekali adalah ini jalur Padang Bukit Tinggi yang tahun yang lalu ini juga jalannya juga putus, dan kemudian tahun ini juga putus. Nah ini kan untuk ke depan kan perlu perencanaan yang lebih baik lagi, lebih antisipatif lagi tentunya, sehingga tidak menimbulkan korban yang lebih besar lagi tentunya untuk ke depan. Nah untuk ini memang kita perlu dukungan dari perguruan tinggi, dukungan dari kementerian dalam rangka untuk membangun jalur-jalur dalam rangka untuk minimalisir korban yang lebih besar untuk ke depannya. Nah untuk itu ini juga menjadi agenda-agenda kita, ya di samping rekon ya sekarang darurat yang kita sekarang ini, dan juga tentu untuk rekon untuk selanjutnya. Nah kita berharap dukungan dari kementerian, baik dari segi perencanaan dan juga penataan, termasuk juga tentu yang kedepannya kita akan dukungan anggaran. Dan kami yakin kalau ini memang kita sikapi, tentu ini butuh dukungan anggaran yang lebih besar dalam rangka untuk mengantisipasi dan menyikapi musibah dan potensi bencana yang ada. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya kita potensi megatrust di pinggir pantai, dan kemudian juga di sepanjang Bukit Barisan, kiri kanan barat dan timurnya itu ada longsoran, dan kemudian juga di sekitar pegunungan ada Gunung Merapi, Singgalang, Andike, dan yang lainnya ini juga potensi untuk longsoran banjir yang ke depan
ya lebih besar lagi tentunya. Kalau seandainya ini tidak kita tangani dan tidak kita tata secara lebih baik. Baik, tentu perlu dukungan dan juga sinergi dari banyak komponen untuk bisa membangun disaster system thinking yang terintegrasi. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan ke depan? Kalau kemudian peristiwa ini memberikan begitu banyak pelajaran, seperti apa langkah penanganan, rencana taktis dan juga strategis sekaligus perencanaan pembangunan berkelanjutan bagi area yang terdampak bencana? Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda pemirsa sesaat lagi, usai jeda. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, kami coba akan hadirkan informasi atau data terbaru yang berkaitan dengan bencana banjir bandang serta longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat bersumber dari data BNPB yang terbaru. Ini kami tayangkan dan hadirkan untuk Anda pemirsa data bencana alam yang terjadi di Sumatera. Per tanggal 8 Desember 2025, sudah ada 961 orang meninggal dunia akibat bencana, kemudian lebih dari 200 orang dinyatakan masih hilang, 534 fasilitas pendidikan rusak, 435 jembatan rusak, 1.200 fasilitas umum mengalami kerusakan, serta 156.500 rumah rusak. Tentunya data ini kami hadirkan sebagai pengingat bagi kita semua untuk ikut terus mendoakan, bersinergi, menyatukan semangat untuk membantu saudara-saudara kita yang tentunya sampai saat ini masih terus berjuang dan berharap akan bantuan yang terbaik di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Mengingat di Aceh ada 389 orang meninggal dunia, 4.300 orang mengalami luka, 62 orang dinyatakan hilang, dan 18 kabupaten ini terdampak. Dan juga tentunya ada wilayah lain selain Aceh seperti di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Baik, kita akan kembali membahas mengenai langkah penanganan kemudian yang sudah dikoordinasikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Muhammad Syafi'i, sudah memasuki pekan kedua, masa tanggap darurat juga informasinya diperpanjang. Lalu langkah seperti apa Pak yang diinstruksikan lagi untuk segera dilakukan mengingat luasan area yang terdampak ini sangat luas, Pak Syafi'i? Terima kasih. Badan SAR Nasional selalu terkoordinasi dengan seluruh kementerian lembaga terkait, khususnya dari BNPB. Untuk operasi tetap kita akan laksanakan dan operasi ini akan kita hentikan pada saat dinyatakan sudah tidak efektif, dan tentunya pada masa sekarang ini kita masih tergabung dengan seluruh kementerian, lembaga atau potensi terkait untuk ikut tergabung dalam pemulihan dampak dari bencana ini. Beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, belajar dari pengalaman kondisi yang terjadi pada saat ini, kami dari Badan SAR Nasional menghimbau kepada kementerian dan lembaga terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk lebih mengupdate kembali tentang titik-titik di mana potensi bencana hidrometeorologi ini terjadi, sehingga dari sini sebenarnya ada upaya-upaya yang harus diaktifkan seperti tadi dari Pak Hadianto disampaikan. Kita perlu mengaktifkan adanya early warning pada saat kita mendapatkan informasi dari BMKG, di mana BMKG biasanya bisa memprediksi lebih dari sebelum 1 minggu terjadi, sehingga ini bisa disosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa kita cegah. Itu yang bisa kita himbau untuk saat ini, karena memang potensi kondisi cuaca ini sampai dengan akhir tahun ini, bahkan sampai di pertengahan Januari masih memungkinkan terjadi abnormal dari kondisi cuaca. Baik. Jadi itu yang saat ini kita Baik Pak Syafi'i. Pak Hadianto, rekomendasi tentunya dari DRRC UI melihat kondisi yang terjadi, luasan daerah terdampak yang begitu luas. Kita bicara juga tidak tanpa kemudian mengesampingkan apa yang harus dilakukan hari ini, tapi bagaimana kemudian perencanaan pembangunan berkelanjutan ke depan Pak di daerah terdampak? Dari DRRC UI itu sudah melakukan riset
mendalam ya, bahkan 2 hari sebelum peristiwa. Dengan kejadian seperti ini secara saintifik, ini memakan waktu yang cukup panjang. Ya. Berapa lama yang dibutuhkan, Pak? Kalau di dalam sebuah recovery vegetasi atau katakanlah mau melakukan mitigasi vegetasi, equalnya itu setara dengan pola recovery sumber daya manusia 30 sampai 70 tahun. Oke. Enggak mudah. Waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat panjang dan amat sangat sulit. Dan mudah-mudahan tidak terjadi. Bibit-bibit badai itu kan bergerak terus. Ya, ini juga yang menjadi fokus kita karena prediksinya seperti itu. Bergerak ke wilayah timur Indonesia. Betul sekali. Nah, sehingga semua elemen bangsa, semua departemen harus sudah mulai be aware, be prepare, and be ready. Ya, memiliki sebuah konsep yang kuat yang tadi kita sampaikan, kita sepakati, disaster system thinking. Nah, kita bangga nih dengan Kapolri kita kan. Beliau juga sudah memainkan peranan disaster system thinkingnya dengan regulasi, menjalankan penindakan. Itu harus kita dorong. Karena illegal mining, illegal logging, serahkan pada Kapolda, selesai. Tetap harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah Kapolda. Yang mengerti wilayah, yang mengerti sistem itu Kapolda. Oke, baik Pak Adianto. Pak Gubernur, be aware, be prepare, be ready. Dan juga pemerintah daerah diharapkan bisa terus mengupdate data dan informasi sehingga sinergi dengan pihak-pihak lain untuk membantu penanganan bencana ini bisa berlangsung menjalankan disaster system thinking. Ya, benar memang kita sebetulnya sebelum ini kan juga sudah diprediksi bahwa potensi curah hujan di Sumatera Barat dan juga di sebagian Sumatera itu sudah sudah ketahui, dan memang kita harapkan ke depan langkah-langkah untuk meminimalisir itu yang kita harapkan. Seperti BMKG sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya ini akan terjadi potensi, ya BMKG dengan BNPB punya upaya untuk melakukan modifikasi cuaca. Nah, itu kita harapkan ketika potensi itu ada, maka langkah itu sudah diupayakan sebelum itu terjadi. Gitu. Nah, kemudian alhamdulillah kita di Sumatera Barat memang sinergi kita ini cukup baik, karena itu makanya kita punya posko terpadu. Jadi semua jajaran Forkopimda itu kita menyatu dan kemudian juga mendeteksi di lapangan sehingga data kita lebih cepat dan kemudian langkah-langkah yang kita lakukan pun juga lebih terukur, termasuk juga pengerahan SDM dan kemudian juga peralatan-peralatan yang mesti kita gunakan. Nah, untuk ke depan ini maka karena memang luasnya areal pertanian kita itu lebih kurang ada 15.000 hektar yang terdampak, maka tentu ini juga perlu upaya yang lebih maksimal ke depan dalam rangka untuk merehab. Karena beberapa bulan ke depan kita akan masuk akhir tahun, kemudian juga lebaran. Nah, ini kemarin kita komunikasi juga kepada Kementerian Pertanian dukungan untuk merehabilitasi lahan ini, dan sekaligus juga pada sekarang tentu juga kita juga memetakan kemana lokasi-lokasi yang aman untuk kita bangun, untuk relokasi rumah nantinya, dan kemudian juga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi untuk jangka panjang selanjutnya. Oke, butuh waktu tapi selalu harus menjadi prioritas dan percepat dari penanganan dampak bencana Sumatera ini seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita harapkan tentu ini bisa dilaksanakan secepat mungkin dan doa serta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin menutup singkat dari Pak Syafi'i, apalagi kemudian rencana taktis dan strategis yang paling dekat akan dilakukan, singkat Pak. Iya, terima kasih. Terkait dengan antisipasi adanya kejadian bencana, saya ingin sampaikan bahwa keselamatan bangsa ini bukan tugas pemerintah saja, tapi ini menjadi tugas kita bersama. Saat ini telah dibuktikan bahwa Badan SAR nasional andai saja bekerja sendiri tidak akan pernah mampu untuk bisa mengatasi bencana yang
tidak seimbang antara jumlah personil Basarnas dengan wilayah yang terdampak. Karena itu dibutuhkan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Tadi sudah disampaikan bahwa disaster system thinking ini juga harus kita sosialisasikan sehingga semuanya akan ikut tergabung dalam mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan terkait dengan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi. Mungkin itu tidak bisa sendiri, butuh sinergi komponen seluruh bangsa. Ini menjadi prioritas dan percepat penanganan bencana Sumatera. Itu yang menjadi respon nasional. Terima kasih untuk diskusinya malam hari ini, Bapak-Bapak semuanya. Kita kembali fokus pada penanganan yang terjadi di Sumatera dan memberikan bantuan serta dukungan terbesar bagi saudara-saudara kita di sana. Terima kasih Pak Hadianto, terima kasih Pak Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat, serta Pak Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan wawancara khusus bersama dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengenai perekonomian daerah dan nasional. Sesaat lagi kami hadir untuk Anda. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. UMKM ini merupakan salah satu pilar terkuat bagi ekonomi nasional kita. Dengan segala tantangannya, salah satunya adalah proses akses pembiayaan. Berkaitan dengan tantangan ini, pemirsa, pemerintah ini juga sudah menyiapkan solusinya berupa program KUR atau Kredit Usaha Rakyat yang di tahun 2025 ini juga sudah memiliki targetnya sendiri, yakni 300 triliun rupiah untuk kemudian tersalurkan ke masyarakat. Seberapa efektifkah dan bagaimana juga program KUR ini mampu membantu pemulihan pasca bencana yang telah terjadi kita ketahui di Sumatera dan juga Aceh. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Menteri UMKM yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, Bang Maman Abdurrahman. Selamat malam Pak Menteri. Malam Mbak. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Tetap semangat tentunya. Baik, kita berbicara mengenai KUR Bang yang kemudian ini tentu menjadi sorotan dan juga diharapkan menjadi penopang bagi UMKM kita. Sejauh ini dengan target yang lumayan besar 300 triliun rupiah begitu ya. Pencapaian di tahun 2025 sendiri sejauh apa? Saya sedikit ini aja review aja. Jadi target kita tahun 2025 ini 280 T angkanya ya. Pertama kalau terkait KUR saya harus jelaskan dulu nih, mumpung lagi heboh nih, lagi rame nih kan. Betul. Masalah isu KUR di bawah 100 juta dimintain agunan. Sebelum nanti kita masuk ke korelasi kepada bencana ini, saya mau sampaikan begini. KUR ini adalah sebuah program jalan tengah. Program jalan tengah di mana mempertemukan antara sistem perbankan yang sangat rigid sekali. Jadi kalau kita mau akses pembiayaan itu dengan mengikuti mekanisme perbankan ANSIH, saya yakin tidak akan ada UMKM di seluruh Indonesia ini bisa akses. Karena prosedurnya yang sangat luar biasa ketat, terus dan lain sebagainya, aturan administrasi A, B, dan C. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sisi kanan itu ada masyarakat yang dia melihat bahwa perlu ada akses, perlu ada bentuk afirmatif yang dalam tanda kutip yang seolah-olah namanya bansos, gitu ya. Ini ada dua pendekatan nih. Nah, dalam hal ini pemerintah harus mencari jalan tengah untuk supaya menolong, menopang, mensupport UMKM kita yang secara literasi keuangan, akses permodalan, literasi pendidikan dan lain sebagainya masih cukup rendah. Ini rata-rata di usaha mikro nih di seluruh Indonesia. Jadi pemerintah perlu melakukan sebuah terobosan jalan tengah, mempertemukan antara sistem perbankan yang sangat rigid dengan pemikiran masyarakat yang dalam hal ini UMKM yang masih lemah dan rendah secara literasi keuangan. Nah, dipertemukanlah menjadi satu program namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa KUR ini adalah program pembiayaan dengan mekanisme perbankan ANSIH, enggak juga. Tapi kalau ada yang mengatakan, misalnya masyarakat yang, iya dong KUR ini kan bentuknya bansos, enggak juga. Jadi saya mau bilang bahwa KUR ini bukan bansos dan KUR ini juga bukan mekanisme pinjaman konvensional yang seperti lain-lainnya. Nah, ini makanya dibuatlah nama KUR dengan kalau kita pinjam bunga normal, itu kurang lebih 15-16%, melalui KUR ini menjadi 6%.
Jadi pemerintah mensubsidi kurang lebih 10%. Itu dulu Mbak ya, biar semuanya sama-sama clear nih. Diluruskan dulu. Diluruskan dulu. Jadi kalau misalnya saya mengatakan bahwa untuk pinjaman modal di bawah 100 juta tanpa agunan. Lalu kalau ada yang mengatakan, oh nggak bisa begitu dong, sistem perbankan kita harus menggunakan agunan. Ya inilah namanya KUR. KUR itu adalah jalan tengah. Maka dari itu diberikanlah keleluasaan, kelonggaran kepada UMKM kita yang notabene tadi secara modal, secara bekal keilmuan, pemahaman ininya masih lemah, masih rendah, ditopang dengan KUR. Makanya KUR di bawah 100 juta itu dibebaskan agunan tambahan. Baik. Agunan tambahan itu apa? Aset, BPKB motor, rumah, sertifikat, segala macam dibebaskan. Agunan utamanya hanya modal usaha. Agunan utamanya hanya usahanya. Jadi itu loh, jadi UMKM itu yang sudah punya usaha dibantu oleh pemerintah melalui program KUR supaya mereka bisa tumbuh gitu. Itu dulu tuh, clear ya di situ tuh. Untuk bunganya 6% tadi ini flat ya berarti ya Bang ya? Atau seperti apa? 6% ini 6%, jadi gini, bukan flat Mbak. Kalau flat, 6% efektif. Baik. Jadi menghitung bunganya 6% itu dari sisa cicilan. Sisa pinjaman, sisa pinjaman. Kalau flat kan bunganya dari pinjaman awal. Tapi kalau ini enggak, bunganya dari sisa pinjaman. Jadi misalnya udah bayar, dia pinjam uang 20 juta, tinggal sisa 10 juta ya dihitung dari sisanya. Gitu. Jadi ini tujuannya tadi untuk meringankan. Jadi sebetulnya kalau dihitung dari angka 6% itu, dimasukkan angka bunga 6% itu lebih kepada untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada UMKM kita di seluruh Indonesia. Nah, kalau dari sisi target, tahun ini saya diberikan target 280 triliun alokasinya. Dengan total subsidi yang kita subsidikan kurang lebih sekitar 37 triliun. Jadi bukan angka 280 triliun itu, kita subsidi kurang lebih 37 triliun. Itu target. Alhamdulillah per tanggal 5 Desember sudah 257 triliunan. Wah, dekati ya. Jadi sudah hampir 90%, 80-an something. Lalu yang kedua, saya ditugaskan Mbak, ini sejalan nanti ada banyak korelasinya terhadap isu-isu yang sering kita angkat. Bahwa dari 280 triliun target itu, 60%-nya perintah Komite Pembiayaan kepada kami, Kementerian UMKM, harus disalurkan ke sektor produksi. Kenapa sektor produksi? Supaya ekonomi lebih bergerak di bawah. Kalau ke sektor produksi atau produktif, implikasinya adalah penyerapan tenaga kerja lebih banyak, dan pergerakan ekonomi lebih bergerak dibandingkan dengan yang perdagangan. Bukan berarti perdagangan tidak boleh ya, tapi persentasenya 60-40. Nah, selama ini program KUR itu tidak pernah mencapai target. 60% itu alokasi ke sektor produksi. Alhamdulillah tahun 2025 ini berkat arahan dari Pak Presiden pertama kali tercapai 60,7%. Jadi ke sektor produksi. Jadi inilah yang kita dorong terus. Nah, lalu ke target debitur barunya kurang lebih 2,4 juta. 2,4 juta. Baik, menarik Bang Maman. Kalau kita berbicara mengenai KUR ini kan memang tadi sudah di atas 90% begitu ya. Target pencapaian di tahun ini. Hampir 90%, sekitar 86-85%. Baik. Nah, ini apa saja sebenarnya kendala yang dihadapi di lapangan, sekalipun kita ketahui ya banyak sekali manfaatnya, terutama juga kalau kita fokuskan ke situasi saat ini Bang, berkaitan dengan bencana di Sumatera dan juga Aceh, ini kan juga butuh pemulihan sesuai dengan visi Pak Presiden juga. Tapi dijawab nanti, Bang Maman, kami akan kembali untuk Anda, pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, bersama dengan Menteri UMKM, masih Bang Maman Abdurrahman. Bang Maman, sebenarnya kalau kita lanjutkan ya, berkaitan dengan kendala ini kan pasti dijumpai di lapangan. Apa saja? Begini, itu yang tadi saya sampaikan. Isunya sebetulnya sederhana, karena ada dua perspektif. Maka tadi saya bilang, KUR ini tidak bisa dikatakan bahwa adalah sebuah mekanisme sistem pembiayaan normal. Dengan mekanisme perbankan yang rigid. Di satu sisi, masyarakat pun mungkin dalam tanda kutip mereka menganggap ya udah ini kan kredit usaha rakyat, harusnya sifatnya jadi dibuat kayak bansos gitulah kurang lebih. Nah, mempertemukan atau memberikan literasi informasi ini kepada publik yang memang menjadi penting.
Nah, makanya saya bilang gini, contoh kan temuan di lapangan itu kendalanya karena yang di bawah 100 juta itu masih banyak dimintain agunan oleh bank-bank. Padahal secara aturan tidak boleh ada agunan. Melanggar artinya ya? Nah, permasalahannya kenapa pihak bank itu masih meminta agunan gitu ya? Karena mungkin problem trust. Saya orang bank, Mbak Tiara mau mengajukan KUR, saya ada rasa kurang percaya dengan Mbak Tiara. Akhirnya untuk membangun trust itu, saya minta Mbak Tiara, ya udah Mbak Tiara mau minjem 80 juta, buat modal usaha 80 juta. Ya udah, saya minta agunannya ya, buat pegangan. Tetapi secara legal ataupun secara hukum dan aspek formal, agunan ini tidak bisa dipakai atau disita. Legal. Tetapi dalam konteks mengikat tanggung jawab moral, bisa. Nah, ini yang ketemu di lapangan. Nah, maka dari itu, pada kesempatan hari ini saya harus bilang bahwa ini kan sebetulnya tujuan dari semua pihak bank ini, kenapa dia melakukan itu untuk menjaga NPL, non-productive loan. Rata-rata sekarang mereka mau jaga tuh di 2 sampai 2,5%. Saya mau bilang bahwa kalau untuk mikro, ya memang spirit dan semangatnya memang untuk menggerakkan ekonomi bawah. Jadi kalau memang KUR mikro itu NPL-nya sampai di 4%, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena memang tujuannya membuka akses pembiayaan kepada masyarakat UMKM kita. Nah, tinggal sekarang strategi bank seharusnya menghadapi tantangan-tantangan itu, kendala-kendala itu, jangan langsung dikasih gede. Dimulai dari kecil. Memang tujuannya kan harus dari 20 juta, pinjaman modal tiang ke 30 juta. Nah, itu menarik, Bang Maman. Kalau kita berbicara mengenai tantangan ya, salah satu tadi yang jadi kendala adalah mengenai trust itu tadi. Apa langkah konkret yang sebenarnya sudah dilakukan oleh kementerian lembaga hingga lembaga-lembaga penyalur KUR, Bang, untuk meminimalisir kendala tersebut? Ya, sekarang ini yang kita lakukan adalah meningkatkan monitoring dan pengawasan dan memberikan literasi, pemahaman kepada pihak bank penyalur dan juga kepada publik. Bahwa di satu sisi pada saat nanti bank menjalankan, ya ini tidak semuanya, saya juga banyak juga hasil temuan kita di lapangan, pihak-pihak bank tetap menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, sekarang kan ini juga kan mengajukan KUR udah tidak dibatasi lagi. Kalau dulu kan dibatasi 4 kali maksimal. Untuk produksi, sektor produksi, untuk sektor perdagangan 2 kali. Sekarang bebas. Jadi bisa beberapa kali itu. Artinya stagingnya bisa dilakukan. Misalnya pertama dimulai 20 juta, naik ke 30 juta. Oh, dia bagus nih, bisa dipercaya, naik lagi ke 30 juta. Jadi bisa pelan-pelan tuh bertahap tuh. Nah, sambil sekaligus juga kami juga ingin memberikan pemahaman juga kepada publik, kepada UMKM kita di bawah. Harus tanggung jawab loh, harus wise juga. Itu yang harus diingat oleh nggak bisa juga ya? Kalian ini melakukan pinjaman modal ke bank, kalian punya tanggung jawab 2. Tanggung jawab mengembalikan dan juga tanggung jawab menumbuh kembangkan usaha kalian. Jadi jangan sampai juga dikasih pinjaman modal sekian lalu dipakai buat beli motor, dipakai buat beli. Nah, ini juga banyak juga temuan di lapangan. Ya? Jadi artinya ya pelan-pelan kita harus coba jaga inilah. Betul, saling bekerja sama lah ya Bang ya intinya ya. Dengan adanya tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat, tentunya mereka juga berharap Bang, manfaat apa yang kemudian ini bisa diraih, kemudian juga bisa dirasakan oleh masyarakat para pelaku UMKM ini, Bang Maman? Oh banyak Mbak. Itu contoh ya, tahun 2025 kita sudah menyalurkan KUR itu kepada 4,5 juta orang, entitas usaha. Ini riset dari BRIN, studi dari BRIN, nasabah penerima KUR di average kan di rata-rata. Rata-rata itu satu entitas usaha UMKM itu, usaha mikro itu, yang menerima KUR, itu penyerapan tenaga kerjanya 2-3 orang. Jadi kalau di average kan dengan 4,3 juta penerima KUR tahun ini, mereka menyerap tenaga kerja kurang lebih 8-11 juta. 8-11 juta. Cuman memang yang jadi isu hari ini, 8-11 juta itu rata-rata pekerja informal. Jadi pekerja informal itu mereka belum punya jaminan sosial, mereka belum ada asuransi kesehatan, BPJS, dan lain sebagainya. Nah ini yang lagi mau kita
jaga, lagi mau kita tata. Jadi harapan kita ke depan sektor-sektor pekerja informal dari sektor UMKM ini bisa kita dorong ke sektor formal. Oke, Gitu. baik. Kita sudah sampai di penghujung tahun, Bang Maman. Untuk 2026 nanti target dan juga strateginya apa yang akan dilakukan? Ya, sekarang ini kami dapat tugas berat, Mbak. Tahun 2026 target alokasi KUR kita 320 triliun. Oke. Dinaikkan kurang lebih sekitar 40 T. 40 ya. Nah, walaupun saya selalu bilang, sampaikan di komite pembiayaan, ingat, saya tidak hanya ingin mengejar kuantitas. Jadi karena kita punya plafon gitu, misalnya kalau dulu tuh, 300 triliun, yaudah, pokoknya gimana caranya 300 triliun tuh alokasi kepake habis gitu. Ya. Mau ini didistribusikan kemana, mau disalurkan kemana. Yang penting targetnya tercapai. Pokok target tercapai. Akhirnya kualitas pendistribusian KUR menjadi terabaikan. Nah, hari ini kami sudah tidak ingin melihat dari sisi kuantitas. Kami tambahkan bahwa harus ada aspek kualitas pendistribusian KUR. Makanya kita serius sekali tuh di dalam mengawasi setiap bank-bank penyalur. Ya. Itu tujuannya tadi supaya kualitas dan tepat sasaran program KUR ini tercapai. Ya. Karena temuan kita di lapangan juga tidak sedikit juga. Misalnya, Mbak udah dapat KUR. Oh, yang nanti selanjutnya yang dapat adik. Oke. Yang dapat keponakan. Nggak sesuai ya. Seputaran itu aja gitu. Nah, ini juga lagi mau kita jaga. Baik, kalau kita berbicara mengenai manfaat yang begitu banyak, tentunya kita juga berharap agar bisa dimanfaatkan pula oleh korban bencana alam ya Bang, yang saat ini juga tengah difokuskan oleh pemerintah yang berada di Sumatera Utara, Barat, dan juga Aceh. Nah, ini apa yang bisa dilakukan Bang untuk setidaknya membantu pemulihan begitu? Ya, memang kan kalau kita bicara tentang saudara-saudara kita yang terkena bencana, kita akan fokus di isu pemulihan ekonomi. Artinya kita akan masuk di wilayah pemulihan ekonominya. Karena penanganan bencana segala macam itu sudah ada BNPB. Jadi kita akan fokus di pemulihan ekonomi. Nah, yang tadi kita udah mulai rapat koordinasi dengan pihak-pihak bank penyalur untuk pertama memetakan dulu. Walaupun sekarang belum bisa kita putuskan, Mbak. Karena masih dalam tahap pencarian, ada beberapa daerah yang masih terputus dan lain sebagainya. Arahnya kita akan petakan dulu nih. Mana UMKM yang dia terdampak secara permanen, ataupun terdampak red 2, red 3, atau red 4. Nah, ini lagi kita petakan. Apa itu maksudnya misalnya rating 1, rating 2, rating 3, itu misalnya kalau yang tadi dari yang paling berat, misalnya yang kedua dia misalnya, cuman marketnya saja yang kena dampak, tempat usahanya masih bagus gitu misalnya. Tapi ternyata tempat dia jualan rusak, akhirnya nggak punya makanan. Ini lagi kita petakan betul-betul nih. Nah, setelah kita petakan betul-betul, baru kita siapkan mitigasinya. Nah, arahnya nanti, dan Presiden juga sudah memberikan lampu hijau dalam statementnya kemarin, bahwa kita akan melakukan penghapusan bagi ini. Bagi UMKM yang memang dia punya kredit, pinjaman modal di beberapa bank, itu mungkin arahnya kita akan dorong untuk diputihkan. Karena kan udah hampir nggak mungkin, Mbak. Dengan kondisi sekarang mereka nggak bisa bergerak lagi. Rugi luar biasa juga. Ekonominya juga ini, rumah juga udah nggak ada. Ya itu harus ada langkah kebijakan yang kita dorong untuk menyelamatkan mereka-mereka. Nah, lalu juga bagi yang kedua juga kita akan list nanti misalnya setelah masuk ke tahap pemulihan mungkin ada beberapa yang kita bantu akses pembiayaan yang mungkin dia supaya bisa hidup lagi atau tumbuh lagi lah ekonominya. Jadi hal-hal ini yang lagi kita lakukan, terhitung tadi sudah mulai kita koordinasikan dengan pihak-pihak bank penyalur. Sudah mulai bekerja artinya ya Bang Maman ya? Ya kita prihatin ya, kan nggak ada yang mau Mbak. Siapa sih yang mau seperti ini kan, jadi ya bagi kami, ya itulah tugas kami kan sebagai pemerintah untuk bisa hadir di dalam setiap proses tumbuh kembangnya mereka dan bahkan recovery mereka dalam kondisi bencana seperti ini. Baik, tentu kita harapkan semoga seluruh manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat dan juga tepat sasaran, terutama untuk kondisi saat ini juga bisa membantu pemulihan pasca bencana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh, begitu ya Bang Maman. Terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya Bang Maman, sehat selalu. Sama-sama Mbak Tiara, sukses selalu buat TV One. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap.
Ya, dan saya Ken Ane pemirsa pamit undur diri. Sesaat lagi program Fakta akan hadir untuk Anda bersama dengan Tanti. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.